para jamaah, para hadirin wal hadirat, para pendengar dan juga para pemirsa sahabat karim dimanapun berada. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keistiqomahan sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin bulanan dengan kitab hadis Arba'in Nawawiyah dan juga Safinatun Najah, tentunya dengan guru kita tercinta Al-Ustadz Akbari LC yang rutin kita laksanakan setiap malam Rabu pekan pertama setiap bulan di Masjid Jami Baitul Karim, Dusun Krete, Desa Siwarak. Dan yang kedua kalinya, salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at tabi'in. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaat khasah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, maka dari itu marilah kita persiapkan hati dan juga fikiran kita untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan langsung oleh guru kita tercinta Al-Ustadz Akbari LC. Langsung saja kepada guru kita tercinta Al-Ustadz Akbari LC dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta an taj'al hazana sahla. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al hadhil majalis khalisatan liwajhikal karim waj'alha fi mizani hasanatina yauma nalqaka yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Allahumma rzuqna taubata qablal maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami cintai guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. Yang kami cintai, kami muliakan Al-Ustadz Zainal Ashikin, Al-Ustadz Nur Khalis, dan Al-Ustadz Masyhur, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi dan kitab Safinatun Najah. Baik, kita sekarang sudah sampai di hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhuma. Jadi kalau ada sahabat itu orang tuanya sahabat lagi, maka kita katakan radhiyallahu anhuma, ya. Di sana ada sahabat, 4 sahabat keturunan semuanya sahabat. Dari Sayyidina Abu Quhafah
ayahandanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar juga seorang sahabat. Kemudian anaknya juga Abdurrahman seorang sahabat. Kemudian anaknya Abdurrahman juga Muhammad bin Abdurrahman seorang sahabat. 4 semuanya sahabat. Ya. Ini radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai kepada keduanya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, ini Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 tiang. Kurang dekat atau ya. Ya, jadi dibangun di atas 5 pondasi. Ya, jadi Islam seakan-akan bangunan, ya, punya pondasi-pondasi. Ya. Bangunan kalau tidak ada pondasinya, nah ini maka bangunannya akan cepat hancur, ya, bangunannya lemah. Maka Islam pun sama, kalau tidak mempunyai bangunan, ya, tidak mempunyai pondasi, ya, maka akan lemah juga. Nah ini pondasi-pondasinya ada 5, ya, menjadikan Islam itu kuat. Ini pondasinya ada 5. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama syahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, kedua, ini rukun yang kedua, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti, pergi haji. Wa shaumi ramadhana, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ini ya, di rukunnya Islam 5 ini, ya, yang menjadikan Islam itu kuat, yaitu rukun-rukunnya 5. Ini pertama syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, ini harus, ya, dua-duanya. Orang bersaksi 1 kali saja, orang mengucapkan syahadat saja belum diterima imannya. Asyhadu alla ilaha illallah saja tidak cukup, ya. Kalau ada orang masuk Islam hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, belum diterima, masih belum masuk Islam. Harus dua-duanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini. Kemudian sebagian orang Nasrani beranggapan bahwasanya Nabi Muhammad itu hanya diutus untuk orang Arab, ya. Ada kelompok Nasrani yang meyakini bahwasanya Rasulullah hanya diutus untuk orang Arab. Maka kalau pengen masuk Islam itu syahadatnya ditambah, ya, harus ada tambahan keyakinan. Jadi selain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, Muhammadan Rasulullah, dia juga harus berkeyakinan bahwasanya Rasulullah ini diutus untuk lil alamin rahmatan, untuk semesta alam. Karena dia berkeyakinan bahwasanya Rasulullah hanya untuk bangsa Arab. Oh enggak, ya, Rasulullah untuk bangsa Arab dan bangsa Ajam semuanya. Maka kalau pengen masuk Islam ini syahadatnya harus ditambah, ya. Kemudian ada lagi, ada yang berkeyakinan bahwasanya setelah Nabi Muhammad masih ada nabi lagi. Nah ini kan ada Musailama al-Kadzdzab, kan banyak sekarang ngaku-ngaku jadi nabi, bahkan menjadi Tuhan. Nah ini masih ada meyakini ada Nabi Muhammad, ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka syahadatnya juga harus ditambah, selain mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ini harus ditambah. Dia harus mempunyai keyakinan bahwasanya Rasulullah ini nabi akhir zaman, ya, tidak ada nabi lagi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini rukun Islam yang pertama, syahadat. Kemudian yang kedua iqamis shalah, mendirikan salat, ya. Ini rukun Islam kalau dibicarakan semua ini 1/4 ibadah, ya, panjang. Makanya ini singkat saja, nanti isinya nanti salat dengan rukun-rukunnya, syaratnya, ya. Syarat wajib, syarat sah, kesunahannya, semuanya nanti dibahas di Safinatun Najah, ya.
Sama zakat juga dengan rukun-rukunnya, semuanya seperempat ibadah ini ya. Nah ini jadi langsung saja. Wa iqamis shalah, mendirikan salat ya dengan syaratnya, rukunnya, kesunahan-kesunahannya ya. Wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat sama dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Wa hajjil bait, pergi haji. Wa shaumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis ini didahulukan hajjil bait, pergi haji dulu, kemudian berpuasa. Ya, kalau di dalam hadis yang kemarin puasa dulu baru haji ya. Jadi ini semuanya seperti bulatan gitu ya. Jadi enggak ada masalah mau didahulukan haji dulu baru puasa, atau puasa dulu baru haji, atau puasa dulu baru zakat, zakat dulu baru puasa. Ini enggak masalah karena semuanya seperti bulatan, enggak tahu mana yang pertama dan mana yang terakhir ya. Semuanya sama dalam satu derajat. Bukan berarti kalau yang sudah sholat boleh meninggalkan puasa, yang sudah puasa nggak mau haji ya, bukan seperti itu ya. Semuanya sama ya, rukun-rukun Islam semuanya sama. Kita nggak tahu mana yang awal dan mana yang akhir ya, maka semuanya sama. Ini baik sarannya sudah di hadis yang kemarin ya, hadis yang kedua sama kan. Cuman ini ada beda saja, kalau di hadis ini mendahulukan haji, kalau di hadis yang kemarin mendahulukan puasa ya. Baik, langsung ke hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ini hadis yang keempat diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, telah menceritakan kepada kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-shadiq, yaitu orang yang jujur, al-masduq, yang dapat dipercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Inna ahadakum, sesungguhnya kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya ya, jadi dikumpulkan antara mani laki-laki dengan perempuan ya. Jadi nggak bisa laki-laki saja, maninya laki-laki saja, atau maninya perempuan, nggak bisa. Jadi harus dikumpulkan. Yujma'u, dikumpulkan ya penciptaannya antara mani laki-laki dan seorang suami dan istri. Nggak bisa sendiri-sendiri ya. Maninya suaminya saja nggak bisa jadi anak ya. Begitu juga seorang istri. Jadi harus dikumpulkan. Yujma'u khalquhu, penciptaannya dikumpulkan fi batni ummihi. Nah, ini di dalam perut ibundanya. Harus di dalam perut ya, sampai bayi tabung pun harus dimasukkan ke dalam perut. Bukan bayi tabung ada di dalam tabung ya, bayinya bukan. Tetap harus dimasukkan di dalam perut. Fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. 40 hari ya, ini 40 hari yang pertama ini menjadi nutfah ya, segumpal air mani ya. Dan ini berubah, berkembang ya, tidak diam begitu seperti itu. Tsumma yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari yang kemudian menjadi segumpal daging. Daging yang mutajam, yang ngeras gitu ya, bukan yang cair. Segumpal darah yang mengeras dalam 40 hari kemudiannya ya. Jadi 40 hari dalam keadaan nutfah, air mani, kemudian 40 hari kemudian dalam segumpal darah. Nah, ini proses penciptaan manusia. Seperti itu Rasulullah sudah beritahu ini wahyu ya. Padahal waktu itu belum ada ilmu kedokteran, orang belum tahu bagaimana penciptaan manusia. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diberi tahu. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari kemudian menjadi mudghah. Ya, mudghah itu segumpal daging ya, daging yang bisa dikunyah itu namanya mudghah ya. Daging kecil, kemudian dari air mani ke segumpal darah, kemudian segumpal daging.
40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadi berapa semuanya? 120 hari, 4 bulan ya. Tsumma yursalu ilaihil malak. Baru setelah itu diutus malaikat ya, setelah yursalu diutus. Jadi setelah 120 hari baru diutus malaikat setelah 4 bulan. Tsumma, ini huruf ataf ya, yang belajar bahasa Arab bahasanya litarohi. Jadi nggak mesti langsung, bisa jadi 4 bulan 10 hari ya kan. Bisa, karena tsumma pakainya untuk litarohi, bukan langsung ya, bukan setelah 4 bulan langsung diutus malaikat, enggak. Nah itu tarohi ya, litarohi. Tsumma yursalu ilaihil malak ya, diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruha ya, diperintahkan untuk ditiup ruhnya. Jadi ditiup ruh ini setelah 4 bulan ya. Maka ulama mengambil di sini hukum namanya menggugurkan kandungan. Boleh enggak menggugurkan kandungan? Nah, jadi setelah 4 bulan karena sudah ditiup ruh ya, sudah ada ruhnya, maka enggak boleh digugurkan kandungannya. Nah, ini haram digugurkan. Bahkan kalau seandainya bayinya, janinnya keluar dalam keadaan hidup kemudian meninggal, dia harus bayar diah ya orang tersebut. Ini setelah 4 bulan. Tapi sebelum 4 bulan, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan diperbolehkan, dan ini pendapat yang lemah ya. Pendapat yang kuat tetap nggak boleh digugurkan. Tapi ada pendapat yang lemah bahwasanya kalau sebelum 4 bulan itu boleh digugurkan dengan syarat-syarat. Satu, ada kesepakatan suami istri. Suami istri sepakat ini bayinya mau digugurkan ya. Kemudian yang kedua, ini ada ikrar dari dokter. Ada bahwasanya kata dokter ini nggak apa-apa digugurkan, nggak ada bahaya. Tapi kalau kata dokter ini ada berbahaya, nggak boleh. Kemudian ini masih di 40 hari yang pertama, ya, 40 hari yang pertama. Nah ini diperbolehkan. Jadi kalau sudah 4 bulan, ulama sepakat, ya jumhur, kebanyakan ulama bahwasanya menggugurkan kandungan setelah 4 bulan nggak boleh, haram ya. Kalau keluar dalam keadaan hidup kemudian meninggal maka harus bayar diah. Nah, sebelum 4 bulan ada perbedaan pendapat. Pendapat yang kuat bahwasanya tetap tidak boleh, diantaranya Imam Ghazali ya, nggak boleh. Tapi ada pendapat yang lemah, qaul dhaif, yang mengatakan boleh tadi dengan syarat-syarat yang tadi ya, 3 syaratnya. Kesepakatan suami istri, kemudian kata dokter ini enggak berbahaya, kemudian masih di 40 hari yang pertama. Fayanfukhu fihi ruha. Ini hakikatnya yang meniup ruh, ini hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat ini hanya majaz saja, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin ya. Fa idza sawaituhu, ketika sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah tiup ruhnya ya kan, min ruhi faqa'u lahu sajidin ya, hendaknya mereka bersujud bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya yang meniup ruh itu Allah Subhanahu wa taala, malaikat hanya majaz saja ya. Sama yang mengambil ruh juga itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikat. Malaikat majaz saja ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mengambil nyawa ya. Nyawa hina mautiha, di saat dia meninggal. Wallati lam tamut fi manamiha. Jadi orang ini dalam dasar kita ada jiwa ya, raga, ada ruh, ada nafas. Nafas ini kalau orang tidur itu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya masih ada. Kalau ruh yang dicabut meninggal dia ya. Jadi jasadnya masih ada, ruhnya masih ada. Lah ini nafasnya diambil. Allah yang mengambilnya ya. Ketika dia meninggal ya diambil semuanya, ruh dan nafasnya, tinggal jasadnya saja. Nah, jadi hakikatnya yang meniup ruh adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengambil ruh itu Allah Subhanahu wa taala. Wa yusumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat tadi
diperintahkan untuk mencatat 3, menulis 4 perkara, yu'maru bi arba'i kalimatin, ya. Bikat bi rizkihi, suruh ditentukan rizkinya, ya. Baik rizkinya halal atau haram, apakah dia orang kaya ataukah orang miskin, atau yang awalnya kaya kemudian miskin, atau yang dulunya miskin kemudian kaya. Ini semua sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi memerintahkan malaikat tadi sudah dicatat dari semenjak kita 4 bulan itu rezeki kita sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan dari kita 4 bulan di dalam kandungan. Itu rezekinya halal atau haram, banyak atau sedikit, ya, sudah ditentukan. Jadi kita tidak bisa menambah rezeki meskipun dengan 1 suap nasi atau seteguk air, ya, menambah rezeki nggak bisa. Atau kita juga nggak bisa menolak. Kalau sudah datang rezeki kita nggak bisa menolak, ya meskipun sesuap nasi atau seteguk air. Nah, ini tidak bisa juga, ya, menolaknya. Ini karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi li ghairik lan yasil ilaik, itu kan kata Imam Haddad, alladzi li ghairik, yang bukan untukmu, lan yasil ilaik, itu tidak akan nyampe kepadamu. Ya, ini sudah rezekinya orang lain, nggak bakalan nyampe ke kita, nggak bakalan ketukar. Alladzi kusimlak hasilun ladaik, yaitu yang sudah dibagikan kepadamu, ya pasti engkau dapatkan, ya. Jadi sudah rezeki sudah dibagi sama Allah Subhanahu wa taala, nggak bakalan ketukar. Jadi jangan bingung. Wah, ini jualan kol, saya juga jualan kol. Ini jualan wortel, saya juga jualan wortel, ya. Jangan bingung. Oh, kamu jangan jualan kol, saya sudah jualan kol nih, ya. Jangan gitu, ya. Sama-sama jualan, nggak apa-apa. Sudah dibagi rezekinya masing-masing. Kita buka toko di sini, tetangga di depan rumah buka toko, jangan bingung, ya. Karena sudah dibagi rezeki. Yang sudah menjadi rezeki kita nggak bakalan kemana. Yang bukan bagian kita yang nggak bakalan nyampe ke kita juga. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita masih di dalam kandungan. Sudah di dalam kandungan aja rezeki sudah ada, ya, sudah ditentukan. Bikatsbi rizkihi wa ajalihi, ajalnya pun sudah ditentukan, ya. Sudah ditentukan kapan kita meninggal, di mana kita meninggal. Jadi rezeki, ajal, ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut meninggal, kalau belum waktunya nggak bakalan meninggal, ya. Nah, ini. Maka kita harus tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ajal juga sudah ditentukan kapan kita meninggal. Namanya ajal nggak kenal waktu, ya. Dimanapun dan kapanpun. Nggak kenal nunggu orang tua dulu baru anak muda, enggak, ya. Orang tua banyak yang panjang umur, anak muda yang banyak meninggal duluan. Oh, nggak nunggu sehat, nggak kenal sehat, nggak kenal sakit. Ya, kalau sudah waktunya nggak bisa didahulukan atau nggak bisa ditakhir. Menunggu 1 menit dulu nggak bisa, atau 1 detik saja tidak bisa. Jadi sudah ditentukan. Bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi, amalnya juga sudah ditentukan, hidayahnya, ya, hidayahnya. Orang banyak beramal, ada yang banyak amalnya, imannya pun banyak. Ada yang amalnya sedikit, imannya juga sedikit. Ada yang di tengah-tengah, ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqiyun au sa'idun. Ini sampai syaqi au sa'id sudah ditentukan, dia ini celaka atau bahagia, masuk neraka atau masuk surga, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah, inna ahadakum sesungguhnya kalian la ya'malu bi amali ahlil jannati, beramal dengan melakukan amalannya ahli surga, salat, zakat, puasa, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, sampai tidak ada batas lagi antara dia dengan surga kecuali 1 jengkal saja, ya, saking banyaknya melakukan ibadah. Fayasbiqu 'alail kitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha, akan tetapi dia sudah ditentukan tadi, ya, waktu 4 bulan tadi sudah ditentukan.
bahwa dia ini termasuk ahli neraka. Ya meskipun dia selama hidupnya melakukan amalan ahli surga, tapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia ini ahli neraka. Kemudian dia melakukan amalan-amalan ahlu neraka, fayadkhuluha, dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya kalian, la ya'malu bi'amali ahli nari, dia melakukan pekerjaan ahli neraka, segala kemaksiatan semuanya dilakukan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un, sampai tidak ada batas lagi antara dia dengan neraka, ya, kecuali 1 jengkal. Fayasbiqu alail kitab, akan tapi sudah ditetapkan di dalam kitabnya tadi, ya. Fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha, sudah ditentukan dia itu ahli surga. Kemudian di akhir dia melakukan amalan ahlul surga, fayadkhuluha, dia pun masuk surga, ya. Nah, ini dari sini, oh berarti amal soleh nggak berguna, katanya gitu kan, ya. Awas ini jangan sampai ada was-was dari setan, gitu kan. Oh gitu kan, oh ini kan yang dianggap bahwasanya akhirannya, gitu kan, ya. Akhirannya, kalau akhirannya baik ya masuk surga, akhirannya nggak baik ya masuk neraka. Berarti percuma kita ibadah, gitu kan, capek-capek sholat, mengeluarkan uang, zakat, puasa, lapar-lapar, ya kan, haji jauh-jauh, capek ngeluarin uang, percuma. Itu kan, wah ini was-was dari syaitan, ya, ini dari syaitan. Maksudnya apa? Maksudnya kata baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kita tidak boleh sombong dengan ibadah kita, nggak boleh, ya, sombong. Jangan mentang-mentang oh kita ahlul majelis, ahli pengajian, ahli sholat, ahli baca Quran, sombong. Kan belum tahu, belum tentu kita ini ibadahnya diterima, belum tentu kita ini masuk surga. Maka kita tidak boleh sombong dengan amal ibadah kita, ya. Kemudian kita juga di sini katanya tidak boleh merendahkan orang lain dengan kemaksiatannya. Nah itu kan, gitu kan, lihat orang bertato, oh insya Allah kita ngerasa lebih baik, ya, merendahkan orang lain. Lihat orang minum minuman, kita ngerasa lebih baik, merendahkan orang lain, nggak boleh, ya. Karena kita nggak tahu, barangkali di akhir hayatnya dia taubat, gitu kan, ya. Terus bagaimana nih? Apakah kita nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah puasa, nggak usah haji, gitu kan, ya, nunggu akhir saja? Nah ini, ya, ini orang sok tahu, kata Buya, ya, orang sok tahu. Kan kita nggak tahu akhir hayat kita, ya, apakah kita termasuk ahli surga atau ahli neraka, ya. Karena kita nggak tahu, ya kita harus beramal, gitu kan. Kata Rasulullah SAW, ya malu, beramallah, katanya. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, ya. Ya malu, beramallah. Fakullun muyassar, setiap orang itu akan dimudahkan, lima khuliqalah, ya. Kalau dia itu diciptakan sebagai ahlul jannah, sebagai penduduk surga, maka dia akan mudah untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga, mudah melakukan sholat, mudah melakukan zakat, mudah berpuasa. Tapi kalau dia, ya, sudah ditetapkan sebagai ahlu neraka, maka dia akan dimudahkan juga mengamalkan pekerjaan ahlu neraka, ya, melakukan segala kemaksiatan mudah. Ya malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang akan dimudahkan. Kalau dia ahli surga, dimudahkan melakukan pekerjaan ahli surga. Kalau dia ahli neraka, akan dimudahkan mengamalkan ahli neraka, gitu kan. Begini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa, orang yang infak dan dia bertakwa. Namanya takwa di dalam hati, ya, di dalam hati. Adapun zahir mungkin, wah ini zahirnya dia rajin ibadah, rajin ngaji, tapi nggak tahu, ya kan, takwa di dalam hati. Fa amma man a'ta wattaqa, orang yang berinfak, dia bertakwa, wa shaddaqa bil husna, membenarkan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan, ya, lil yusra, untuk kebaikan, untuk disiapkan tempat di surga. Wa amma man bakhila wastaghna, orang yang bakhil, pelit, ya, wastaghna, sombong, ya, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan kebaikan,
fasanuyassirhu lil usra, maka akan disiapkan tempatnya ke neraka. Ini ada sebabnya. Orang kok dimudahkan dia masuk surga, orang dimudahkan masuk neraka. Ini ada sebabnya. Ini kan fa'amma man a'ta, sebabnya ternyata dia ini rajin infak, wattaqo dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, membenarkan kebaikan. Dia ahli surga, dimudahkan, itu kan. Wa amman man bakhila wastaghna, orang yang bakhil, ya, wastaghna, sombong, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan. Nah, ini akan dimudahkan masuk neraka. Ya, jadi ini kita diperintahkan untuk beramal karena kita tidak tahu, gitu kan. Ya, kalau ahli surga ya dimudahkan mengamalkan ahli surga. Kalau ahli neraka ya dimudahkan mengamalkan ahli neraka. Cuman kita nggak tahu kita akhirnya masuk surga apa masuk neraka. Maka dari situ kita tidak sombong, tidak boleh sombong dengan ibadah kita, dan juga tidak boleh merendahkan orang lain dengan kemaksiatannya, ya. Orangnya ini awas, jangan, hati-hati. Kebanyakan orang itu nggak suka kepada orangnya. Nggak boleh. Kita nggak suka itu kepada kemaksiatannya, bukan benci kepada orangnya, ya, tapi benci kepada kemaksiatannya. Nah, ini kebanyakan kalau sudah benci kepada orang sampai orangnya pun dibenci. Ini yang nggak boleh, ya. Kita dibenci itu kepada kemaksiatannya. Adapun kepada orangnya tidak boleh. Ini banyak, ya. Jadi orang yang setiap hari dia melakukan amalan ahli surga, tapi akhirnya masuk neraka. Ini kata Imam Nawawi, yang seperti ini sedikit sekali. Karena inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah itu mendahului atau mengalahkan kemarahannya, ya. Jadi yang selama hidupnya dia melakukan kebaikan, kemudian di akhir hayatnya dia masuk neraka, itu sedikit sekali, kata Imam Nawawi, ya kan? Tapi sebaliknya, orang yang selama hidupnya melakukan kemaksiatan, melakukan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk surga, lah ini banyak yang seperti ini, ya. Ini kisahnya banyak. Kisahnya siapa? Di antaranya Bal'am bin Ba'uro. Ini ulama Bani Israel, ya kan. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Watlu, bacakanlah wahai baginda Nabi Muhammad SAW, alaihim kepada mereka, naba'al ladzi atainahu ayatina, beritanya orang yang diberikan tanda-tanda Allah, diberikan ilmu yang banyak, ya. Ini Bal'am. Fansalakha, kemudian melepaskan dirinya, minha fa'atba'ahu syaitan, diikuti oleh syaitan, fakana minal ghawin, dia termasuk orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa atba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas, ya. Walau syi'na, kalau seandainya kami mau, la rafa'na, kami akan mengangkat derajatnya, biha dengan ayat-ayat tadi, dengan ilmu-ilmu, walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi Bal'am tadi akhlada ilal ard, lebih cinta kepada dunia, mencintai dunia, lebih ridho dengan dunianya. Wa atba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Oh, ini sebab, ya, sebab bahwasanya Bal'am tadi, ya, sebab dia dimasukkan ke neraka karena itu dia lebih cinta kepada dunia, mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Jadi perumpamaannya seperti anjing. Kita ambil pun dia tetap, dikasih makan pun ya selalu menjulurkan lidahnya. Jadi seakan-akan belum makan. Dibiarkan pun sama seperti itu, ya. Jadi meskipun dikasih makan atau enggak, ya anjing seperti itu tetap menjulurkan lidahnya. Nah ini, ya, Bal'am bin Ba'uro. Ada lagi kisahnya seseorang, ya, Syekh Yusuf Hamadani. Itu kan kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu kan, ya.
Ini kan ada 3 orang itu yang ceritanya yang masyhur, bahwasanya satunya ini ulama, semuanya ulama besar ini ya, ulama semuanya ahli ilmu. Satu ini pengen datang ke Syekh Yusuf Hamadani, ingin mengetes, menguji ilmunya. Saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan yang berat di hadapan orang umum sehingga dia tidak mampu menjawabnya. Nah, ini satunya lagi Imam Syekh Abdul Qadir Jailani pengen datang kepada Syekh Yusuf Hamadani, itu pengen mengambil keberkahan, ya kan? Akhirnya tadi yang niatnya jelek tadi ingin mengetes, menguji Syekhnya, Syekh Yusuf, kata Syekh Yusuf, baru datang saja saya tahu pertanyaanmu ini dan jawabannya ini, ya. Kemudian semuanya keluar. Lah ini orang yang ngetes Syekh Yusuf Hamadani tadi itu katanya ada di kerajaan kirimkan ulama dari orang muslim yang akan berdebat dengan orang-orang Nasrani. Akhirnya dikirim tadi orang yang niat mengetes Syekh Yusuf Hamadani ya ke negara tersebut. Setelah dikirim, dia berdebat, diskusi dengan ulama-ulama, orang-orang Masih ya, orang-orang Nasrani. Dia menang. Menang. Cuman ya orang Nasrani tadi tidak hanya dengan ilmu, dia menjebak Syekh tersebut ya. Jadi sudah menyiapkan perempuan yang sangat cantik, katanya ini bawa di rumah nanti ya, suruh khidmat di situ, menyiapkan makanan dan minuman ya. Akhirnya Syekh tersebut jatuh cinta kepada orang Nasrani tersebut ya, orang Nasrani tadi. Kemudian pengen menikahinya. Kata orang Nasrani, ya ini kamu masih Islam gitu kan, sedangkan dia Nasrani. Kamu harus masuk dulu ke agama Nasrani ya kan. Akhirnya Syekh tadi masuk ke agama Nasrani. Nah ini, biar kenapa? Biar tadi debat dikira Syekhnya yang kalah. Ini buktinya Syekhnya masuk Islam. Karena kalau mereka kalah, mereka akan ikut orang Islam. Kalau orang Islam kalah, orang Islam harus ikut mereka, ikut agama Nasrani. Lah Syekhnya ini masuk ke agama Nasrani. Jadi diberitakan bahwasanya orang Islamnya kalah diskusinya, itu kan. Nah itu akhirnya Syekh tadi masuk agama Nasrani. Ini padahal orang alim ya, orang berilmu. Nah itu kan, jadi awalnya orang soleh gitu. Cuman sudah ditentukan bahwasanya dia termasuk ahli neraka. Maka dia murtad, keluar dari iman dan masuk neraka. Seperti itu banyak ada ya. Tapi kata Imam Nawawi kebanyakan yang seperti ini sedikit sekali. Jadi orang yang sudah biasa soleh, dia sholat, puasa, zakat, akhlak baik ya, kemudian meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, ini sedikit sekali ya. Adapun yang biasa melakukan kemaksiatan kemudian bertobat, lah ini banyak yang seperti itu. Di antaranya seperti Syekh Malik bin Dinar. Syekh Malik bin Dinar pemabuk ya, pemabuk dulu sebelum menjadi Syekh, seorang pemabuk ya, sehingga waktu itu dia mabuk-mabukan dengan teman-temannya. Dimabuk-mabukan, ditawarin budak perempuan yang sangat cantik, akhirnya mau dibeli gitu kan ya. Akhirnya dijadikan juga istrinya sampai mengandung, punya anak. Sudah anaknya sekarang sudah berusia 2 tahun ya, sudah bisa jalan. Itu Syekh Malik bin Dinar suka minum minuman keras. Sama anak tersebut gelasnya diambil, disiramkan kepada beliau ya. Meskipun demikian Imam Malik bin Dinar gak marah karena sangat cintanya kepada anaknya. Akhirnya sampai anaknya usianya sudah 2 tahun ya, ini diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi sayang-sayangnya Malik bin Dinar kepada anaknya, lagi sayang-sayangnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Frustasi Malik bin Dinar, pusing dia. Mabuk-mabukan sampai dia tertidur mimpi bahwasanya hari kiamat sudah datang. Hari kiamat sudah datang, dia sudah dibangkitkan. Kemudian dikerasa di belakangnya ada ular besar, lari Malik bin Dinar ini, lari ya. Minta tolong kepada orang tua, enggak ditolongin. Kemudian dia sampai kepada ke bukit, di situ ada anak-anak kecil, ternyata di situ ada anaknya. Nah, ini anaknya ya. Ini anak kecil yang meninggal dunia kan masuk surga. Nah, ini akhirnya ditolong sama anaknya, ularnya dibuang, ayahnya diambil ya. Akhirnya bangun dari situ taubat. Wah, ini jadi orang besar ya, jadi waliullah Sayyidina Malik bin Dinar. Nah, ini yang seperti ini banyak ya.
Maka jangan berkecil hati, aduh saya banyak maksiat gitu ya, ingin taubat. Taubat ya, Allah Maha menerima taubat. Cuman hadis ini mengingatkan kita bahwasanya kita tidak boleh sombong dengan amal kita dan tidak boleh merendahkan orang lain karena kemaksiatannya. Karena akhirnya nggak tahu kita masuk surga atau masuk neraka, dan kita pun nggak tahu apakah dia masuk surga apa masuk neraka. Wallahu a'lam bissawab. Itu penjelasan hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ketiga dan hadis yang keempat. Sekarang kita baca kitab Safinatun Najah ya. Qala al-musannifu rahimahullah taala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin ila anqal. Faslun, fasal, furudul wudu'i sittatun. Ini fardu-fardunya wudu ada 6 ya, rukun-rukunnya wudu. Rukun itu juz'un minal mahya la yatimmu dzalikal juz mahya illa bil juz. Jadi bagian-bagian dari hakikat yang tidak sempurna hakikat tersebut ya, kecuali dengan bagian-bagiannya ya. Misalkan apa? Rukunnya mie ayam. Biar langsung ingat mie ayam kalau misalkan ya. Rukunnya mie ayam ada berapa? Ada 2 ya. Sesuatu tersebut tidak bisa dinamakan mie ayam kecuali rukunnya 2 ini terpenuhi. Ada mie-nya, ada ayamnya. Kalau ada mie-nya aja apakah namanya mie ayam? Bukan ya. Namanya mie. Ada ayamnya saja, apa namanya mie ayam? Bukan. Tapi harus 2. Jadi rukunnya mie ayam 2 biar disebut mie ayam. Lah ini biar disebut wudu, rukunnya ada 6. Kalau salah satu nggak ada bukan wudu namanya ya. Nah ini rukun, furud. Sittatun ada 6. Al awalu an niat. Yang pertama niat ketika membasuh wajah. Atsani ghuslul wajhi. Yang kedua membasuh wajah. Atsalisu ghuslul yadaini. Yang ketiga membasuh tangan ya. Ma'al mirfaqaini beserta siku. Ar-rabi'u yang keempat mashu syai'in minar ra'si, mengusap kepala ya. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima membasuh kaki berserta mata kaki. Asadisu at-tartibu yang keenam tartib. Jadi rukunnya 6. Yang pertama harus niat ya. Kalau nggak niat wudunya nggak sah. Karena ini rukun, maka harus niat. Niatnya kapan? Niatnya yaitu ketika membasuh wajah ya. Ini niatnya. Saya niat berwudu atau saya niat berwudu saja sudah cukup. Saya niat berwudu, nawaitul wudu'ah. Ya, boleh kan niat tadi boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa, boleh. Saya niat berwudu yaitu ketika membasuh wajah. Saya niat wudu. Ya, atau niat mengangkat hadas kecil, atau niat toharo untuk sholat, atau niat fardu wudu, atau niat wudu saja ya. Ini kalau hadasnya bukan daim, bukan hadasnya terus menerus. Tapi kalau hadasnya terus menerus harus niat listibahati sholat, untuk diperbolehkan sholat dan sebagainya. Karena dia hadasnya terus menerus. Seperti siapa? Orang wanita perempuan istihadah. Orang perempuan istihadah ini darahnya keluar terus ya. Maka wudunya bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, bukan niat untuk mengangkat hadas. Orang yang beser gitu kan, terus menerus dia keluar air kencing, beser ya. Maka wudunya nggak bisa niatnya untuk mengangkat hadas, karena hadasnya tidak terangkat, darahnya terus keluar ya, atau kencingnya terus keluar. Maka niatnya listibahati sholat, untuk diperbolehkan sholat ya. Meskipun hadasnya banyak, niatnya satu nggak apa-apa, boleh ya. Jadi niatnya ketika membasuh wajah. Ini sudah dibahas di awal pertemuan tentang niat. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Diulang aja ya, sepintas saja. Hakikatun, hakikatnya niat. Hakikatnya niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Ya, jadi kalau sebelum pekerjaan namanya azam, bukan niat. Jadi saya baru keluar dari rumah pengen ke masjid, niat melakukan sholat isya, itu belum niat.
namanya azam. Ya, kita berwudu nih, ya, pengen sholat isya. Nah, ini belum niat, namanya azam. Nah, ini sebagian orang kan kita pergi dari rumah ke masjid pengen sholat katanya. Oh, nggak ngerti hakikatnya nih niat. Oh, dia belum niat. Loh, kalau belum niat berarti sholatnya nggak sah. Iya, karena niat termasuk rukunnya sholat. Sholatnya nggak sah, ya. Jadi hakikatnya niat itu qasdu syai', dia bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Ya, kalau wudu ya ketika tadi membasuh wajah. Hakikatun hukmun, hukumnya niat biasanya wajib karena sabda baginda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Amal pekerjaan itu bisa dianggap sah harus dengan niat. Ya, kalau tidak niat nggak sah. Jadi kebiasaannya wajib. Niat wudu, tayamum, sholat, zakat, puasa wajib. Kecuali ada pengecualian, niat memandikan jenazah. Niat memandikan jenazah. Memandikan jenazahnya wajib, tapi saya niat memandikan jenazah itu sunnah. Sama niat membersihkan, menghilangkan najis. Nah, ini sunnah. Saya niat membersihkan najis, menghilangkan najis sunnah, ya. Hakikatun hukmun mahallun, tempatnya niat di dalam hati, ya kan? Kalau kita hanya mengucapkan tapi di dalam hati tidak niat, nah ini enggak sah. Saya misalkan sebelum takbir kan disunahkan niat. Saya niat sholat fardu isya misalkan, tapi ngomong aja tapi di dalam hatinya enggak niat, enggak sah karena tempatnya niat di dalam hati. Kalau ada perbedaan misalkan dia mengucapkan niat sholat zuhur tapi di dalam hatinya niat sholat asar, maka yang dianggap yang di dalam hati. Ya, adapun melafalkan niat tadi hukumnya sunnah karena membantu kekhusyuhan hati. Sudah disebutkan dalil tentang melafalkan niat. Ya, Rasulullah pernah bersabda, labbaika hajjan umratan wa hajjan. Ya, pernah mengatakan niat, melafalkan niat, labbaika umratan wa hajjan. Sebagian orang mengingkari, ini namanya talbiyah katanya. Oh, talbiyah kan sudah ma'ruf, labbaika Allahumma labbaik. Masa ada talbiyah labbaika umratan wa hajjan? Enggak ada, ya. Ini biasa ya, orang ingkar biasa lah ya. Cuman ya biasa kayak gitu, ngasal gitu ingkarnya. Sudah ma'ruf, talbiyah sudah ma'ruf, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Ya, itu namanya talbiyah, ya. Ini hakikatun hukmun mahalun wa zaman, waktunya niat di awal ibadah kecuali kecuali puasa, ya, di malam hari. Hakikatun mahalun wa zaman, kaifiyatun, caranya berbeda-beda sesuai dengan ibadahnya. Kalau sholat ya usolli, nawaitu sholat. Wudu ya saya niat wudu. Puasa ya saya niat puasa. Syaratnya harus Islam, tamyiz, mengetahui ibadah tersebut. Ya harus tahu bagaimana wudu itu. Kalau cuman hanya dia sebatas membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap rambut, membasuh kaki, tapi dia nggak tahu wudu itu bagaimana, ya meskipun berketepatan seperti itu, wudunya nggak sah karena syaratnya harus mengetahui al ilmu bil manwi. Dia harus mengetahui ibadah tersebut. Kalau ada orang sholat hanya takbir, ya ikutan ruku, ikut sujud, cuman nggak tahu dia sholat itu bagaimana, sholatnya nggak sah karena syaratnya al ilmu bil manwi. Nah, ini maka harus belajar biar tahu, ya wudu itu bagaimana, sholat itu bagaimana. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Maksudnya niat untuk membedakan pekerjaan dan ibadah. Duduk kebiasaan, ya membedakan kebiasaan dengan ibadah. Duduk kebiasaan, di dalam masjid pun sama-sama duduk. Tapi kalau yang niat i'tikaf dapat pahala i'tikaf, yang tidak niat i'tikaf tidak dapat pahala i'tikaf. Mandi sama-sama mandi. Yang satu niat untuk hadir sholat Jumat, yang satu biar segar saja. Oh, yang satu dapat pahala kesunahan mandi di hari Jumat, yang satu tidak. Padahal sama-sama mandi. Apa yang membedakan? Niatnya. Nah itu ya. Jadi pertama niat, ya fardunya wudu yang pertama nih niat. Dan niatnya ketika membasuh wajah. Wasani ghuslul wajhi. Yang kedua membasuh wajah. Wajah itu dari mana? Wajah itu batasannya, panjangnya min manabit sya'r, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Nah ini panjangnya, ya. Biasanya secara normal, karena ada yang nggak normal.
di dalam jidatnya tumbuh rambut. Oh berarti apakah dari sini saja gitu membasuh wajahnya? Enggak ya. Dari setara orang normal. Atau ada yang rambutnya di tengah-tengah kepala, ya. Jadi di depan enggak ada rambutnya. Apakah harus dibasuh juga? Apakah termasuk wajah? Oh enggak ya. Jadi panjangnya ini dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu ini menurut orang normal. Menurut orang enggak normal disamakan dengan orang normal kebiasaannya. Dan lebarnya dari telinga ke telinga lagi. Ini juga kebiasaannya. Mungkin ada ya orang yang telinganya ke belakang gitu kan ya. Apakah harus dibasuh juga? Enggak ya. Diperkirakan biasanya orang normal telinganya sampai sini, berarti ya dibasuh sampai sini saja. Atau telinganya ke depan gitu ya, berarti yang dibasuh cuma sini saja. Enggak ya. Jadi harus diperkirakan. Ini menurut orang normal harus dibasuh. Namanya membasuh itu harus ada aliran airnya, ya kan? Ada yang basuh muka ini enggak dibasuh, cuman ngusap saja. Jadi tangannya dibasahin terus diusapin. Kadang enggak rata gitu kan ya. Ada yang cuma sini aja gitu. Nah, itu enggak sah wudunya. Jadi harus semua bagian wajah ini dibasuh ya. Baik itu semua rambut-rambut yang ada di wajah, ya kan? Semuanya harus dibasuh. Baik itu tebal ataupun tipis, kecuali jenggot. Kalau jenggotnya tebal ya, itu bagian depannya saja, nggak wajib disela-selain. Tapi kalau tipis wajib disela-selain juga, biar airnya masuk ke dalam kulit ya. Tebal tipis itu bagaimana? Itu bisa dilihat ketika kita berbicara. Oh kalau kita berbicara itu kulitnya kelihatan. Oh berarti jenggotnya tipis. Kalau kita berbicara itu hadap-hadapan, kulitnya nggak kelihatan. Oh berarti itu jenggotnya tebal. Jadi semuanya wajib dibasuh ya dalam muka ini. Ya. Karena kita nggak tahu, karena di muka ini nggak ada benang merahnya, batasan muka gitu kan ya. Kalau iya, kalau ada benang merah, muka segini kita tahu, ya kan, udah kebasuh. Nah ini nggak ada ini, bagaimana? Maka kita tidak bisa memastikan bahwasanya kita sudah membasuh semua wajah kita, muka kita, kecuali harus dilebihkan, ya. Maka wajib juga melebihkan. Jadi bukan hanya dari sini saja dilebihkan, ke atasnya dikit, ya. Biar kita pasti bahwasanya kita sudah membasuh semua wajah kita. Ya, dilebihkan. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna ya kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Jadi dilebihkan, ini hukumnya juga wajib. Ya kan, dilebihkan hukumnya wajib. Jadi dilebihkan dari dagu dan dari sini, dari telinga juga dilebihkan. Biar kita sudah pasti bahwasanya kita sudah membasuh semua wajah kita. Ghuslul wajhi ya. Yang kedua ghuslul wajhi. Asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga membasuh tangan ya. Tangan ini dari secara bahasa dari ujung jari sampai ke sini, katif ya. Kalau di dalam potong tangan sampai ke kuok, sampai sini pergelangan tangan. Tapi kalau dalam wudu sampai ke siku. Ini beserta sikunya ya. Dari ujung jari sampai ke siku. Siku ini pertemuan antara tiga tulang ini namanya siku, ya kan. Nah, ini juga wajib juga kita dilebihkan. Itu kan, dibasuhnya dilebihkan. Ya, biar kita sudah pasti bahwasanya kita sudah membasuh tangan kita. Sebab kalau kadang ada ya orang wudu kalau bajunya panjang dikilin cuman segini saja gitu ya. Wah, ini hati-hati nih. Jangan-jangan nanti wudunya enggak sah ya. Nah, itu harus dilebihkan biar kita pasti bahwasanya kita sudah membasuh semua tangan kita baik ya. Semuanya harus diperhatikan, bahkan kotoran yang di bawah kuku ini ya. Kalau air tidak bisa masuk, wah ini enggak sah nih, bisa enggak sah. Kecuali kalau yang sudah menjadi bersatu dengan keringat itu ya, sudah hukumnya beda. Ini ada yang dimaafkan, orang yang pekerjaannya emang bikin batu bata, itu kan pasti banyak lumpurnya di sini ya. Nah, itu dimaafkan ya. Ini harus diperhatikan semuanya. Ar-rabi'u yang keempat, mashu syai'in minar ra's. Jadi mengusap sesuatu ya di kepala ini atau rambut yang berada di kepala. Jadi boleh mengusap kepala atau rambut yang berada di kepala. Kalau yang di bagian kepala, kalau rambutnya di sini panjang, diusap di sininya enggak sah. Ya, rambut yang berada di bagian kepala atau kulit kepalanya
yang ada rambutnya kulit kepalanya ya, atau rambut yang berada di kepala. Ini cukup diusap segini gitu ya. Bagaimana kalau dibasuh? Oh ya boleh, diusap saja boleh, apalagi dibasuh, ada tambahannya, boleh ya. Dan mazhab kita meskipun sedikit, satu rambut di sini, cus gitu ya, pokoknya sedikit ngusap sudah cukup ya. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah harus seperempat, Imam Malik semuanya. Oh, maka kita disunahkan saja semuanya ini ya, keluar dari khilaf. Adapun mazhab kita cukup segini saja, sudah cukup ya. Yang keempat, al-khamisu, yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, ya, membasuh kaki beserta mata kakinya ya, beserta mata kakinya. Ila bimakna ma'al ka'baini, beserta mata kakinya sama. Itu harus diperhatikan suku kalau di kaki itu pecahan-pecahan itu ya, itu harus dibasuh ya. Jadi perhatikan semuanya. Ma'al ka'baini. Asadisu, yang keenam, baru tertib. Tertib yang keenam, harus basuh muka dulu, baru tangan, ngusap kepala, baru kaki. Kalau basuh kaki dulu bagaimana? Baru basuh muka ya, maka membasuh kakinya nggak dianggap, mukanya sudah dianggap, tinggal membasuh tangan, ngusap kepala dan membasuh kaki. Harus tertib ya. Dan tertib ini ada dua, ada hakiki, ada takdiri. Jadi kira-kira secara hakiki ya tertib biasa yang kita lakukan. Ada yang dikira-kira seperti orang yang menyelam. Oh, menyelam ini ya, tertibnya dikira-kira gitu kan ya. Orang yang menyelam, nawaitul wudu, saya niat wudu ya. Maka kata Imam Nawawi, enggak disyaratkan harus berlalunya waktu tertib hakiki, enggak. Baru nyelam langsung keluar niat wudu, keluar lagi sudah cukup. Tapi kata Imam Rafi'i harus diam dulu ya, sewaktu sepanjang kita melakukan tertib hakiki. Tapi menurut Imam Nawawi enggak ya, dan ini yang mu'tamad Imam Nawawi. Jadi enggak usah jadi langsung nyelam, enggak apa-apa. Nawaitul wudu, nah ini langsung ya. Nah itu fardu-fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu. Ya baik, sampai di sini aja ya. Masih banyak, ada sunnah-sunnah wudu, kemakruhan wudu, syarat dan syarat-syarat wudu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Al-Ustaz Akbari. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, selanjutnya kita masuki segmen tanya jawab. Kami persilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya dengan satu orang satu pertanyaan. Dimulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Tad, saya ingin bertanya. Yang pertama, bahwa seorang tidak boleh merendahkan kepada sesama. Kata Allah, mungkin itu kekasih Allah gitu. Pertanyaan saya, bahwa apakah seorang waliullah itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, dan bahkan mohon maaf wudunya aja kadang-kadang belum tartib atau belum sempurna. Maaf, yang kedua yaitu di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hadis yang keempat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang saya tanyakan, bahkan apakah termasuk kita itu bisa merubah, maksudnya seperti contohnya ada bos dan ada karyawan ya. Mungkinkah karyawan itu bisa menentukan atau bos yang menentukan? Mohon penjelasannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali itu ya, kalau dia itu bodoh, Allah langsung yang mengajari, memberikan ilmu laduni ya. Jadi nggak mungkin ada wali bodoh, nggak ada ya. Jadi wali itu ya sudah orang yang sudah
orang alim, ahli ilmu. Ya, kalau bukan ahli ilmu, siapa lagi wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau seandainya dia bodoh, ya dia dipilih menjadi wali, diberikan ilmu laduni. Dia ya mungkin bisa belajar dulu atau langsung. Yang pasti nggak ada namanya wali bodoh. Jadi nggak ada wali nggak tahu fardu wudu, wudunya masih nggak sempurna, nggak ada. Namanya wali itu syariatnya dulu, ya kan? Syariatnya dulu. Oh jangan wali nggak sholat. Dia mah beda makom katanya ya. Nggak sholat gitu. Lah kalau wali, seandainya boleh nggak sholat, maka Rasulullah nggak sholat. Tinggian mana derajatnya wali sama Rasulullah? Ya kan Rasulullah aja sholat terus, ya kan? Nggak pernah wajib Rasulullah. Nah kalau ada seperti itu pasti itu dari setan itu, ya seperti itu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatengin gitu cahaya. Bahwasanya saya bebaskan kepada kamu semua keharaman. Oh, sudah langsung tahu Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah ini setan ini, ya kan? Karena menghalalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Rasul pun enggak, apalagi kepada saya. Oh berarti ini bukan ya, ini dari setan ini. Ya idhab ya lain itu kan, pergi lain. Jadi enggak ada wali, yaitu pertama ya urutannya harus syariatnya dulu. Alil ilmu, ya alil ibadah, dan hatinya sudah bersih. Wali-wali hatinya sudah bersih, ya kan? Wali sudah bersih. Kalau belum bersih ya belum jadi wali, ya. Jadi sudah nggak ada namanya kesombongan, merendahkan orang lain. Hatinya bersih, ya. Harusnya seorang pendakwah juga seperti itu. Seorang ustadz, seorang kiai, harusnya dia membersihkan hatinya dulu, ya kan? Kalau dia nih merendahkan orang lain, ada kesombongan, nanti tercium sama jamaah. Oh ustadz tersebut sombong ini, ada tercium ya. Jadi harus dai-dai, ustadz berusaha untuk membersihkan hatinya, menghilangkan kedengkian, kesombongan, ujub dan sebagainya ya. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua tentang ayat innallaha la yughayyiru biqaumin. Bahwasanya Allah tidak akan merubah sekelompok kaum sampai kelompok kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Wah ini gimana ini kan ya? Jadi emang semuanya sudah itu kita merubah itu sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi Allah menghendaki kita berkehendak. Jadi kehendak kita itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi rezeki sudah ditentukan ya. Bahwasanya rezeki sudah ditentukan, bahwasanya sudah pasti kalau rezekinya kita ya nyampe ke kita. Coba sekarang kita lapar, ya kan? Coba diem aja gitu kan. Lapar diem aja, ya. Kan kalau waktunya kenyang sendiri. Wah, enggak ada seperti ini ya. Kalau masalah makanan, ya, pekerjaan enggak ada. Tapi masalah hidayah, kenapa enggak sholat? Wah, nanti kalau dapat hidayah juga dapat sholat gitu ya. Bukankah yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih hidayah juga Allah, ya. Jadi usahanya kita ini untuk tahqiq, ya, untuk tahqiq ini untuk bahwasanya ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini usahanya kita. Jadi kita diberikan iradah, ya. Dan iradah ini yang bakal nanti dipertanyakan nanti di akhirat. Jadi kalau ada orang membunuh nggak sengaja mah nggak masalah. Tapi kalau sudah dia beneran pengen membunuh gitu kan ya, dengan alat yang membunuh lah, ini baru yang salah. Ya jadi Allah menghendaki kita berkehendak. Ya, justru kehendak kita ini, usaha kita untuk merubah ini termasuk dari bagian takdir tersebut ya. Terus apakah kita bisa merubah takdir? Ulama mengatakan namanya takdir, ada takdir mu'alak dan selain mu'alak. Jadi ada yang bisa dirubah, ada yang tidak ya. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kami. Yang pertama dari hamba Allah, Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan persepsi saya terhadap seorang Habib? Karena dulu saya pernah menjumpai seorang Habib yang mohon maaf berperilaku kurang baik, sehingga setiap kali ada Habib di tempat kami langsung berpikiran Habib yang tidak baik. Mohon pencerahannya Ustaz. Ini jangan-jangan hatinya dulu yang tidak senang dengan Habib. Jadi apapun yang dilakukan Habib, aduh perasaan ini nggak baik gitu ya. Jangan-jangan dia hatinya yang sakit. Karena ada orang megang ini sakit, megang tangan sakit, megang kepala sakit, ya, megang
Pokoknya megang apa aja sakit, ternyata tangannya yang sakit. Ya seperti itu. Ya mungkin ya pertama bahasanya kita mencintai habaib itu hukumnya wajib. Qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Qul katakanlah wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la as'alukum alaihi ajron. Bahwasanya Rasulullah tidak meminta balasan atas apa yang beliau lakukan, berdakwah, mengenalkan Islam sehingga kita kenal Allah Subhanahu wa taala, illal mawaddata fil qurba, kecuali mencintai ahlul bait, mencintai para habaib. Ya, jadi mencintai habib hukumnya wajib ya. Berarti kalau membenci habib haram, enggak boleh ya. Dan habib itu ada sampai hari kiamat. Jangan sebagian orang, wah ini nggak ada sudah, ya bohong itu tuh bukan keturunan Nabi, ya hati-hati ya. Nabi ada, Habib ada sampai hari kiamat. Kata Rasulullah, ini taraktu fikum ya asyai'ani, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, intamasaktum bihima lan tadillu ba'di. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat ba'di setelah aku meninggal. Ahaduhuma ya a'zam minal akhar, hablun mamdudun minas sama'i ilal ard, kitabullah. Yang pertama Al-Qur'an, wa icrati ahli baiti, kedua ahlul bait. Walan yatafarraqo, keduanya tidak akan berpisah antara Al-Qur'an dan ahlul bait hatta yarida alaiyal haud, sampai hari kiamat. Berarti Al-Qur'an dan Habib ada sampai hari kiamat. Jadi yang mengatakan Habib enggak ada, itu bukan keturunan Nabi, awas hati-hati. Keturunanmu yang nanti bakal terputus. Inna syani akahual abtar nanti ya. Jadi pertama mencintai Habib hukumnya wajib. Kemudian Habib ada sampai hari kiamat ya. Kemudian bagaimana kalau ada Habib bersalah? Wah, Habib manusia biasa ya, nggak maksum seperti kakeknya Rasulullah. Rasulullah maksum. Kalau Habib orang biasa ya, kalau salah ya kita benarkan. Di Habib itu seperti mutiara yang berada di kecomberan misalkan. Kalau Habib berbuat salah ya, itu tinggal kita ambil, kita bersihkan. Mutiara itu tetap mutiara ya, dimanapun berada, meskipun berada di selokan, meskipun berada di mana, mutiara ya. Tapi kebanyakan Habib itu akhlaknya masya Allah ya, menyebarkan agama di mana-mana. Di antaranya Wali Songo kebanyakan habaib, sampai yang menyebarkan Islam di Afrika di mana-mana biasanya para habaib, akhlaknya bagus-bagus, masya Allah, ilmunya ya. Kalau seandainya itu kan Al-Quran ahlul bait, kalau seandainya ada perbedaan masalah tafsir, yang satu ulama biasa, yang satu habib, pegang habib ya, karena kitabullah wa icrati tadi ya, pasti kebenaran mungkin berada dalam habib, seperti itu. Jadi kalau ada habib yang bersalah, justru tanda cinta kita yaitu dengan cara menasehati. Dari hamba Allah, Ustadz izin bertanya, akhir-akhir ini di kampung saya banyak orang hamil sebelum nikah. Saya bingung harus berbuat apa. Saya sudah menegurnya tapi dia mengeyel dan minta solusi, dan bagaimana sikap saya, Ustadz? Solusinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melarang zina, wala taqrabuz zina. Allah melarang untuk mendekatin zina, ya kan? Jadi bukan hanya zinanya dilarang, perantara untuk berzina juga, yang mendekati zina juga dilarang. Jangan dikatakan, oh ya nggak boleh kan mendekati zina, katanya berzina mah nggak apa-apa. Oh ini nggak paham khitab ya, nggak paham. Ini namanya fahwal khitab, mimbabil aula. Jadi mendekati zina saja tidak boleh, apalagi berzina. Memukul orang tua katanya. Kan yang nggak boleh ngomong memukul orang tua mah nggak apa-apa. Oh ini nggak paham ya. Kalau ngomong saja menyakiti hati orang tua ya nggak boleh, apalagi memukul, lebih menyakiti, gitu kan? Itu kan sekitarnya Masjidil Aqsa ada keberkahan, barokna haulahu, sekeliling Masjid Aqsa saja berkah, apalagi Masjidil Aqsa-nya. Jadi ada namanya fahwal khitab, gitu kan ya. Ada mafhum musawa, sama, yang tidak boleh makan harta anak yatim. Saya nggak makan harta anak yatim, cuma harta anak yatim ini saya belikan mobil, gitu kan. Oh nggak boleh, ini sama ya. Baik itu dimakan, dibelikan baju, dibuatkan rumah, nggak boleh ngambil hartanya anak yatim. Nah ini sama, wala taqrabuz zina, nggak boleh mendekatin zina.
Jadi zinanya mendekati zina saja tidak boleh, apalagi berzina. Ya, jadi caranya, solusinya yaitu dengan cara kita tidak boleh mendekati zina. Banyak sekali hal-hal yang mendekatkan zina. Di antaranya apa? Pandangan. Ya, di antaranya pandangan. Maka kita harus menjaga pandangan kita. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah pada orang-orang beriman, jagalah pandangan kalian. Ya, jadi harus menjaga pandangan. Ini pertama. Sebab orang zina kan melihat dulu, melihat, suka, itu kan seperti itu. Kemudian apalagi diantaranya ya yang membuka aurat, perempuannya membuka aurat, akhirnya kelihatan, gitu kan ya. Bisa jadi. Banyak diantaranya lagi apa sekarang muqaddimah zina seperti pacaran, ya nggak boleh kan, orang nggak langsung berzina, kenalan dulu, yang lihat dulu kan dari ngelihat pacaran, baru berzina. Ya, maka nggak boleh ya pacaran, harus punya rasa cemburu. Orang tua harus cemburu kepada anaknya. Ya, kebanyakan meskipun anaknya Pak Haji Bu Haji, kalau ada laki-laki yang main ditinggal, ya dibiarin ya anaknya sama laki. Nah ini nggak boleh ya. Dia harus ya diantaranya lagi nonton tontonan ya yang membangkitkan syahwat-syahwat. Itu sebab-sebabnya harus kita hilangkan. Ya, sebab-sebabnya banyak, dari obrolan, dari pendengaran, macam-macam. Pokoknya hal-hal yang mengantarkan kepada zina itu harus kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya Ustadz, saya bertanya, bolehkah bersedekah sementara masih memiliki hutang? Sedekah masih memiliki hutang, dahulukan bayar hutang dulu. Wajib bayar hutang, wajib. Sedekah sunnah atau wajib, zakat pun tetap didahulukan membayar hutang. Jadi bayar dulu hutangnya, baru boleh sedekah semaunya. Bayar hutang wajib, sedekah sunnah. Berarti wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang terakhir Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya, apa yang harus dilakukan seorang anak jika ayahnya tidak melakukan sholat 5 waktu dan tidak sholat Jumat? Mohon penjelasannya Ustaz. Ayahnya tidak sholat 5 waktu dan tidak sholat Jumat. Ya, pertama bahwasanya meninggalkan sholat ini dosanya sangat besar. Kata Buya, 1 sholat saja yang ditinggalkan, ya itu sudah jalan tol menuju neraka. Ya, sholatu imaduddin gitu kan ya, tiangnya agama. Yang sholat berarti menegakkan agama, tidak sholat merobohkan agama. Amalan yang paling pertama kali ditanya adalah sholatnya. Ya, jadi meninggalkan sholat ini hukumannya sangat berat. Ya. Terus bagaimana kalau ada orang tua yang tidak sholat? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ya kita nasehatin ya, tapi dengan cara yang halus karena kita anak ya, masih diberi nafkah sama orang tua. Mungkin dengan cara diingatkan kematian, diajak berpikir, ya, Abah gitu kan, kita hidup di sini cuman berapa tahun, ya, setelah itu meninggal, itu di dunia saja butuh bekal, apalagi di akhirat yang selama-lamanya, ya. Orang tua mikir, apalagi sudah tua biasanya mikir nih, oh iya ini ya, sering diingatkan seperti itu, bahwasanya ya kita bakal meninggal, ya. Kemudian kita harus sabar mendoakannya, ya. Wa'mur ahlaka bis salat fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Ya, wa'mur ahlaka bis salat, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menjalankan salat. Ya, jadi harus bersabar, itu seperti itu, diingatkan dengan cara yang halus karena kita seorang anak ya. Tapi tetap ya kita termasuk orang Islam ini, kalau dia meninggalkan sholat berkeyakinan sholat wajib. Kalau berkeyakinan sholat nggak wajib ya baru keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi Ustaz, mohon maaf. Ustaz, saya bertanya, di daerah kami tinggal banyak terjadi pelanggaran penggunaan listrik. Contohnya daya listrik asli sebuah rumah misalnya 900 kVA. Kemudian minta dinaikkan dayanya dengan daya cukup besar sampai 2200 atau jauh di atas daya aslinya. Namun yang menaikkan itu adalah teknisi yang bukan resmi dari pihak PLN. Sehingga secara ilegal maka daya tersebut tercatat
tercatat di PLN adalah 900 kVA, sehingga pembayaran beban listriknya tetap murah, yakni dengan biaya 900 tersebut. Pertanyaannya, jika listrik tersebut digunakan untuk bekerja mencari nafkah, apakah rezekinya bisa haram, Ustaz? Mohon penjelasan. Ngambil daya listrik ya. Iya, mungkin yang dimaksud daya asli dari PLN 900, kemudian dinaikkan dayanya, cuman yang menaikkan bukan dari pihak PLN resmi. Akhirnya PLN nggak tahu gitu ya. Iya. Mau mencuri ini ya. Ilegal. Termasuk mencuri al-akhdu khufyatan, ngambil sembunyi-sembunyi, namanya mencuri ya, namanya mencuri. Terus bagaimana nih listriknya dipakai untuk usaha? Bagaimana usahanya halal dan haram ya? Usahanya ya kalau usaha halal, cuman tinggal dinisbatkan saja nih berapa persen gitu kan ya. Misalkan harusnya dia bayar listrik 200.000 apa 400.000 misalkan, karena apa namanya listriknya dayanya masih 900, akhirnya bayarnya masih 900, misalkan selisihnya 200. Oh, berarti yang 200 ini haram ya, mencuri ya. Hati-hati, ini harus takut dengan yang haram. Makan haram bisa menjadi ibadah tidak diterima. Kan Rasulullah nanti akan hadis yang akan datang bahasanya dzakara rajul yutilu safar as'atha aghbaro yamuddu yadayhi la sama ya Rob ya Rob. Ya, makanannya haram, minumannya haram. Bagaimana doanya tidak dikabulkan. Jadi makan haram bisa sebab doa tidak dikabulkan. Oh, doakan ibadah, berarti sebab ibadah tidak mendapatkan pahala. Ini harus hati-hati ya, harus takut dengan sesuatu yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, tadi telah dijelaskan bahwa hidup mati rizki adalah ketentuan Allah. Kemudian tentang lahir hidup di Indonesia dengan seperangkat identitas kebangsaan, contohnya bahasa, keberagaman suku, ras, adat, kemudian seperangkat identitas kemerdekaan, misalkan bendera, dasar negara, dan lain-lain, yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Nah, karena Islam kiblatnya ke negara Arab, apakah segala perbedaan itu harus disamakan? Contohnya misalkan bahasa. Selama ini saya memanggil orang tua saya itu Bapak Biung, bukan Abi, Umi, karena saya menganggap Allah Maha Tahu, maka saya pikir tidak melanggar etika. Itu bagaimana, Dad? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian bagaimana menyikapi segala bentuk perbedaan identitas kebangsaan tersebut, Ustaz? Demikian, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, abi, mama, baba, emak, bapak bebas ya. Boleh. Yang orang Indonesia pengen manggilnya umi, abi nggak apa-apa. Emak, bapak nggak apa-apa. Ayah, ibu nggak apa-apa. Bunda nggak apa-apa, bebas ya. Orang Arabnya pun manggil ayahnya bukan umi, abi, mama sama babah. Jadi orang sana bukan bapak tapi babah ya. P itu kayak nggak ada, jadi kalau pepaya jadinya babaya gitu ya. Orang sananya pun mama sama babah gitu ya. Orang Indonesianya umi, abi ya nggak apa-apa ya, bebas kalau masalah itu, nggak ada larangan. Baik kita manggil, pokoknya yang penting ada penghormatan ya, bukan ibunya dipanggil siapa gitu ya, yang merendahkan nggak ya. Yang penting sama-sama tujuannya kan itu, untuk menghormati orang tua, untuk berbakti kepada orang tua ya. Baik itu umi, abi, emak, bapak, siapapun boleh. Yang kedua pertanyaan, menyikapi ideologi tersebut, perbedaan tersebut. Perbedaan ya kan namanya ya pasti perbedaan ya pasti ada ya. Itu kan peribahasa, lain lubuk lain ladang, lain belalang, lain lubuk lain ikannya ya pasti ya. Namanya perbedaan pasti ada gitu kan ya. Cuman bagaimana kita ini menyikapi
perbedaan, itu kan ya. Sering sekali masalah toleransi ya dibahas sama Buya, rasanya ya perbedaan ada, cuman bagaimana kita menyikapi perbedaan ya, bukan malah dijadikan permusuhan, tapi bagaimana, kan Indonesia seperti itu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragama, tapi jadi satu lah itu ya. Jadi tinggal kita menyikapi perbedaan ini bagaimana. Apakah dibawa ke permusuhan, suka apa namanya ya, tengkar jadinya, ini mah orang ini mah kayak gini, orang sini ya. Nah, itu ya, jadi kita cari persamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Langsung doa. Pak Ustaz Nurhalis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. 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 Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.